Selamat siang, saya Jiri Rizka, praktisi energi healing dan konten kreator di onlinehealing.com. Baik Bapak Ibu, hari ini saya pengen membahas mengenai roh tanpa kebahagiaan. Kita sudah tahu ya bahwa roh itu butuh kebahagiaan, sama seperti fisik yang butuh makan, butuh minum. Jadi makannya dari roh ini adalah kebahagiaan atau rasa damai, rasa tentram. Lantas apa yang terjadi kalau roh ini tidak diberikan kebahagiaan? Sebenarnya mirip-mirip dengan fisik yang gak dikasih makan ya. Kita bisa bayangkanlah orang yang gak dikasih makan aja sehari itu gimana reaksinya. Biasanya ya pasti merusak ya. Mungkin kita pernah dengar gini ya, nonton iklan Snickers yang di waktu itu diperankan sama almarhum Toro Margens. Saya ingat tuh iklan Snickers itu gini, di situ digambarkan Toro Margens yang entah kenapa duduk sama anak-anak muda. Lalu Toro Margens itu marah-marah gitu kan, nggak jelas marahnya, ribet, jadi ganggu suasana liburan waktu itu sama teman-teman yang di dalam mobil. Nah, lalu tiba-tiba temannya ngasih Snickers, lalu si almarhum Toro itu makan, lalu tiba-tiba berubah jadi anak muda dan diam dan kalem. Akhirnya kata temannya, lu rese kalau lagi lapar dikasih Snickers tuh langsung muda. Jadi intinya lu rese kalau lagi lapar gitu. Artinya apa? Kalau fisik nggak dikasih makan rese, sama roh itu kalau nggak dikasih makan rese, dia cenderung merusak. Itulah kenapa kadang ada orang-orang yang tidak bahagia, suka pemarah, suka ini, orang-orang yang tidak bahagia itu cenderung merusak. Misalnya kita lagi nyantai, lagi di mana itu marah-marah nggak jelas gitu kan, ada aja salah kita nggak salah kan gitu. Atau misalnya orang yang pelin-pelan itu kan orang nggak bahagia. Nah, tadi iya enggak, akhirnya sesuatu yang hal yang besar baru kita ambil keputusan dienggakin, itu kan sudah merusak jadinya. Jadi orang yang nggak bahagia itu memang cenderung merusak. Nah, salah satunya itu merusak orang lain, merusak suasana, rese gitu kan gitu. Nah, itulah kenapa kalau roh yang nggak dikasih kebahagiaan merusak orang lain gitu. Yang ekstrim itu kan kalau udah nggak bahagia pakai mukul, pakai ini, gunjingkan orang lain. Orang gunjingkan itu orang nggak bahagia loh Bapak Ibu. Orang yang nggak menggunjing, yang orang menggunjing itu orang nggak bahagia sebenarnya. Jadi dia nggak punya sesuatu yang memuaskan hatinya saat itu, ya udah dia puaskan dengan jelekin orang lain. Itu orang nggak bahagia sebenarnya. Oke, jadi orang nggak bahagia cenderung merusak dan rese banget. Nah, kemudian apa dampaknya kalau orang nggak dikasih kebahagiaan? Merusak diri sendiri. Nah, ini yang paling serem. Mungkin pernah yang ada orang yang nggak bahagia itu yang ini menyendiri di rumah, nggak mau kerja. Ada kejadian di teman saya itu, ada masalah sama pasangannya itu kan, nggak jadi nikah, udah mengurung diri di rumah, nggak makan nggak apa. Nah, akhirnya ya kesakitan tuh, kerja terbengkalai dan lain sebagainya, merusak jadinya, merusak diri sendiri. Nah, ada juga yang ini, yang bahkan yang ekstrim tuh yang sibuk dengan rasa bersalah dan kebencian dengan terhadap dirinya sendiri, itu kan orang nggak bahagia ya. Itu ekstrimnya itu merusak ini, nyilat-nyilatin tangan itu. Nah, itu kan serem. Nah, atau pada tahap ekstrim itu sampai ke tahap schizofren. Tahu ya orang schizofren ya Bapak Ibu ya, orang-orang yang gila kalau bahasa kita. Sebenarnya kalau orang-orang gila itu kalau mau kita kaji lebih dalam, kenapa mereka mencoba untuk hilang atau mereka hilang dari kesadaran mereka, itu karena pengen lari dari kenyataan itu, karena mereka menghilang. Ada ya pikirannya aja lagi yang bawah sadar yang loncat-loncat itu. Nah, itu kan akhirnya merusak juga jadinya. Nah,
Belum lagi kita kalau berbicara kecemasan, seorang yang punya pekerjaan yang mungkin yang berkaitan dengan hal-hal misalnya yang harusnya dia bisa jenguk pas takziah misalnya, karena ada kecemasan akhirnya merusak diri sendiri. Karena kecemasan ini, kecemasan akhirnya ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan ke diri sendiri itu bisa cenderung merusak. Itu juga ketika mengambil tanggung jawab yang harusnya dia bisa, karena ragu, takut, salah, akhirnya merusak. Nah, jadi singkatnya, kebahagiaan itu bisa merusak diri kita dan maupun orang lain. Oleh karena itu apa? Wajib hukumnya bagi kita untuk membahagiakan diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Nah, itu dengan merubah sikap hidup. Yang awalnya marah jadi sabar, yang marah jadi memahami, empati ke orang lain, jadi dendam, jadi memaafkan. Cemas, latih untuk mulai berserah diri, untuk mengurangi keinginan untuk mengontrol orang lain, lingkungan, dan lain sebagainya. Dari yang awalnya sibuk mengeluh dengan semua kekurangan diri sendiri, latih untuk melihat kenikmatan kecil yang ada dalam hidup, walau sekecil apapun. Misalnya napas, napas sebenarnya nggak kecil ya, sebenarnya seperti sepele, tapi dampak yang luar biasa. Bayangkan kalau kita susah aja oksigen gitu, gimana? Wah, repot kan. Nah, ya hal kecil lah mensyukuri seperti itu. Mulai belajar untuk mengurangi gunjing gitu. Nah, tidak, gunjing sendiri tuh mungkin nggak bahagia lah. Nah, dengan merubah diri, sikap hidup itu, maka insya Allah bahagia. Nah, bagaimana cara merubahnya? Kan ada yang lo tuh susah, jadi susah berserah diri, susah untuk maaf ke orang lain, susah untuk nggak marah, susah untuk nggak dendam. Memang susah ya, karena memang kita punya dorongan jahat tersendiri sebenarnya. Kalau bahasa agama itu nafsu namanya. Nah, memang susah. Cuma susah bukan berarti tidak mungkin bisa. Susah bukan berarti tidak mungkin bisa. Hanya kita kadang belum tahu aja cara mudahnya. Kayak misalnya tuh, dulu saya nggak tahu ya memperbaiki AC itu gimana kalau rusak. Cuma kalau begitu tukang servis gimana? Sekali berapa menit aja lo udah bersih, udah sehat AC-nya. Udah nggak panas lagi, udah dingin. Nah, saya pastinya kalau saya pikir gimana caranya, udah susahan saya karena nggak tahu ilmunya, nggak tahu cara mudahnya. Atau kalau AC tahu caranya. Sama saat kita merasa susah merubah diri kita, karena kita belum tahu aja ilmunya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan dengan ini kita mulai mengurangi, membiarkan diri kita untuk tidak bahagia, dan mulai merubah diri sendiri, termasuk dari saya sendiri ya, belajar untuk tetap bahagia. Terima kasih. Selamat sore.